Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, cahaya ungu keemasan yang menyilaukan mengembun, dan tanda ungu emas dengan cepat bertambah besar, menjadi berukuran 1 kaki. Wajah Cukuang Seng menjadi dingin. Dia mengulurkan telapak tangannya, lalu menekannya ke bawah. Saat berikutnya, cahaya ungu kemasan turun seperti banjir bandang. Kemanapun aliran air ungu kemasan menyapu, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur menjadi berdebu. Melihat pukulan yang begitu mencenangkan, ekspresi Hobing tiba-tiba berubah. Matanya berkilat tajam, dan tombak di tangannya tertancap kuat ke tanah. Dia menampar ujung tombak itu dengan telapak tangannya, dan ujung tajam dari tombak itu menembus telapak tangannya. Aliran darah yang besar mengalir keluar dari sana, mewarnai seluruh tombak itu menjadi merah. Tombak itu bergetar hebat, dan retakan menyebar di sekitarnya dengan tombak sebagai pusatnya. Di saat berikutnya, teriakan tajam keluar dari tenggorokan Hobing. Tombak roh darah, tanah mulai bergetar hebat, dan sinar darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, dengan cepat berkumpul di atas tombak itu. Dalam sekejap, jiwa tombak darah muncul di atas tombak itu. Pancung untukku, Hobing menepuk telapak tangannya di depan. Dan tombak roh darah itu naik ke langit dan melesat ke arah semburan emas. Tombak menembus udara, memunculkan atmosfer berdarah di sepanjang jalan, menyebabkan langit di atas hutan pegunungan diselimuti lapisan tipis kabut darah. Jika kamu bisa mengalahkan jurusku ini, otomatis aku akan mengaku kalah, teriak Hobing tajam. Terserah kamu. Cukuang Seng tersenyum, dan kemudian matanya tiba-tiba bersinar dengan tajam. Dan dia meninju di udara. Semburan ungu kemasan bergetar hebat, dan kemudian sinar cahaya menyilaukan keluar darinya, menyebarkan semua kabut darah yang menyelimuti langit. Kabut darah tersebar, dan itu seperti naga ungu kemasan yang marah, membawa kekuatan yang tak tergoyahkan dan membarbardir tombak roh darah. Suara yang menghancurkan bumi menyebar, dan pegunungan serta hutan dalam jarak 100 kaki terguncang dengan hebat. Saat penggerakan dimulai, batu-batu besar berguling menurunin gunung, menghancurkan pepohonan menjadi berkeping-keping, lalu meluncur menurunin gunung. Rusak! Cukuang Seng menatap tombak roh darah dan berteriak dengan marah. Arus ungu kemasan mengalir turun, langsung menelan tombak roh darah, membuatnya menghilang dari pandangan Hobing. Melihat pemandangan ini, Hobing merasa ngeri, karena dia merasakan kekuatan dalam tombak roh darah dengan cepat terkuras habis. Bagaimana kekuatan mental anak ini begitu kuat? Katanya dengan kaget, nadanya penuh rasa tidak percaya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara pecah yang tajam. Kemudian aliran deras tersebut melonjak dengan hebat dan kemudian kembali tenang. Hobing langsung memutahkan sedekuk darah dan terhuyung mundur. Dia menatapnya dengan mata ngeri dia merasa sedikit tersesat. Tombak roh darah miliknya benar-benar kehilangan kontak dengannya saat ini. Ini juga berarti tombaknya telah hancur seluruhnya. Semburan ungu kemasan menderu, dan Hobing menatap dengan ketakutan. Melihat semburan ungu kemasan yang mengelilinginya, Hobing merasa tungkai di kakinya menjadi lemah. Dia tahu
Selama Cukuang Seng memiliki sedikit niat membunuh, aliran ungu kemasan ini dapat menghancurkan dia sepenuhnya. Bisakah kamu menyingkir sekarang? Cukuang Seng memandang Hobin dengan ekspresi dingin. Mendengar ini, ekspresi Hobin berubah. Bagi orang seperti dia, kalah di tangan murid baru di Tian Yuan sungguh memalukan. Namun, setelah melihat metode Cukuang Seng, dia harus mengaguminya. Dia memiliki kekuatan bertarung yang kuat di usia yang begitu muda. Saya mengaku kalah dengan tuan muda, Cu. Hobing akhirnya berkata sambil tersenyum pahit. Setelah mendengar pengakuan kekalahan ini, Cukuang Seng segera menyingkirkan aliran ungu kemasan, lalu berbalik dan berlari menuju gunung. Melihat sosoknya yang menghilang di kejauhan, Hobing tidak bisa menahan rasa heran di matanya. Anak ini mungkin adalah kuda hitam yang paling bersinar dalam seleksi ini. Selanjutnya, Cukuang Seng bergegas maju tanpa menemui hambatan lebih lanjut. Ketika dia tiba di puncak Gunung Qingtian, dia melihat beberapa orang yang dikenalnya. Dan orang-orang ini termasuk di antara 10 murid teratas di peringkat surgawi. Saat Cukuang Seng muncul, semua mata tertuju padanya. Ketika mereka melihat wajah dengan jelas, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di mata semua orang. Orang terakhir yang masuk 10 besar kali ini sebenarnya adalah orang ini. Tidak heran mereka begitu terkejut. Karena bahkan orang yang berada di peringkat ke-10 dalam daftar surgawi pun terjatuh di tengah jalan. Bocah ini benar-benar memiliki keterampilan. Hyoyu menyilangkan tangannya dan menyeringai. Tidak jauh dari situ, Jian Wuhen juga penasaran. Ada sedikit fluktuasi di wajahnya yang tanpa ekspresi. Sepertinya ide sebelumnya benar. Orang yang mendapatkan perhatian khusus dari Shen Longxing ini layak dianggap sebagai lawannya. Selamat untuk semuanya. Selama kamu datang ke sini, kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Sebuah tawa terdengar, dan kemudian seorang lelaki tua dengan guntur dan kilat muncul di atas semua orang. Lihat dekan, semua orang mengangkat tangan dan berteriak. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Aturan berikutnya ini sangat sederhana. Anda memilih lawan Anda sendiri. Semakin lama Anda tersingkir, semakin tinggi peringkat Anda. Untuk mendapatkan loh batu agar memenuhi syarat menjadi kota unggulan. Begitu dia mengatakan ini, semua orang melihat ke tengah puncak gunung, di mana ada batu loh batu besar setinggi sekitar 10 kaki. Melihat antusiasme di mata semua orang, lelaki tua itu tersenyum lalu berkata, dan kompetisi seleksi tahun ini berbeda dari sebelumnya. Siapapun yang bisa masuk ke 3 besar bisa memilih teman dan mengikuti pertarungan. Pendamping, mendengar kalimat ini, semua orang tercengang dengan keraguan di wajah mereka. Saya ingin tahu apakah ada batas pada teman yang disebutkan oleh dekan? Tidak ada batas. Selama kamu mendapatkan kualifikasi seperti itu, kamu dapat memilih sesuka hati. Mendengar ini, mata Cukuang Seng bersinar dan kegembiraan melintas di matanya. Kalau begitu, selama dia bisa memasuki 3 besar, dia bisa membawa kakaknya ke kompetisi seleksi. Oke, ayo kita mulai. Orang tua itu melambaikan tangannya dan suaranya bergema di langit. Sejenak, suasana di tempat tiba-tiba menjadi mencekam. Rasa penindasan yang tak terlihat menyelimuti hati semua orang. 10 mata tajam terjalin di udara. Saat berikutnya, semua orang bergegas keluar bersama, mengerahkan seluruh kekuatannya dan saling bentrok dengan sengit. Untuk sementara waktu, para murid terbaik dari Tian Yuan ini bertarung bersama.
Dan hura-hura semacam ini ditakdirkan untuk menjadi sangat kejam. Bahkan jika Anda dapat menahan serangan frontal, Anda mungkin diserang dari belakang dan muntah darah lalu terbental mundur. Jadi dalam waktu kurang dari setengah jam, 3 orang tersingkir satu demi satu. 7 orang yang tersisa terus berjuang. Namun, Shenlongxi dan Hui Lufeng termasuk di antara orang-orang dengan ekspresi tenang. Mereka saling memandang dengan semangat juang yang kuat di mata mereka. Karena di dalam hati mereka, hanya pihak lain yang menjadi rival kuatnya untuk merebutkan posisi nomor 1. Adapun 5 orang yang tersisa, mereka dengan bijak memilih untuk menghindari ketika melihat 2 orang yang begitu bersemangat untuk bertarung. Karena orang-orang ini semua tahu bahwa jika mereka menyerang dengan kekuatannya sendiri, mereka mungkin akan ditampar di saat berikutnya. Chu Guangsheng meninju, memukul mundur pria kuat dari peringkat surgawi yang menyerang ke arahnya. Dia mengangkat kepalanya melihat seorang pemuda berpakaian ungu berjalan ke arahnya. Nomor ketiga di peringkat surgawi, Qian Wuhen. Mata Chu Guangsheng langsung menyipit. Melihat poster ini, orang ini sebenarnya mengincarnya. Beberapa orang lainnya juga tampak terkejut. Selain Shenlongxi dan Hui Lifeng, orang dengan kekuatan tempur terkuat di antara mereka sebenarnya menargetkan Chu Guangsheng. Suatu kehormatan, Chu Guangsheng tersenyum ringan dan berkata. Mendengar ini, Ji Wuhen berkata tanpa ekspresi. Saya benar-benar ingin tahu apa istimewanya orang yang mendapatkan perhatian khusus oleh Shenlongxi. Mendengar kalimat ini, Chu Guangsheng tersenyum tipis dan tidak menjawab. Namun, sepasang pupil gelapnya menjadi lebih tajam. Kamu ingin mengalahkanku? Kata Jian Wuhen dengan sombong. Chu Guangsheng mengangkat bahu dan berkata, saya perlu membawa seseorang ke dalam pertempuran. Selanjutnya, suara pedang tiba-tiba bergema, dan cahaya pedang melonjak ke langit di belakang Ji Wuhen, berubah menjadi pedang hijau tajam. Jika bisa mengalahkan pedang di tanganku, kamu bisa masuk ke 3 besar. Ji Wuhen mengepalkan telapak tangannya, dan pedang panjang biru itu digenggamnya. Beberapa orang kuat dari peringkat surgawi segera mengerutkan bibirnya, tetapi tidak mengatakan apapun untuk membantah. Karena mereka tahu bahwa siapapun yang bisa mengalahkan Jia Wuhen memiliki kualifikasi yang cukup untuk menembus 3 besar. Tapi, mungkinkah orang ini bisa melakukan? Tatapan datang satu demi satu, menatap Chu Guangsheng dengan curiga. Menanggapi tatapan curiga dari orang lain, wajah Chu Guangsheng tetap tenang. Sudut mulutnya melengkung seperti silet. Kalau begitu, aku hanya bisa berusaha. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bergetar lalu menghilang. Wajah Ji Wuhen tetap tenang. Dia tidak ragu-ragu sejenak dan menghunus pedang panjang hijaunya di tangannya ke arah kiri. Pedang hitam yang berat melesat dari udara dan menghantam bilah pedang hijau itu dengan keras. Pedang yang tampak hijau muda itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa ganas pada saat ini. Membuat pedang berat Huan Tin dan Chu Guangsheng terbang mundur. Orang ini sangat kuat. Chu Guangsheng menenangkan dirinya lalu menatap Jia Wuhen dengan ekspresi penuh kejutan. Meski konfrontasi tadi hanya berlangsung singkat, hal itu membuatnya merasakannya. Meskipun kekuatan Jian Wuhen belum mencapai puncak Rana Jiuding tingkat ke-7, tapi sudah mendekatinya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengayunkan pedang besi berat di tangannya. Dan aura ganas memenuhi udara dari tubuhnya. Hukuman kematian membelah surga. Saat berikutnya, dia berteriak dengan dingin, lalu menusukkan pedang ke depan.
Energi pedang mengamuk, meninggalkan retakan yang saling bersilang di puncak gunung. Kilatan cahaya hitam yang sangat cepat, seolah berteleportasi langsung menembus banyak rintangan dan muncul di depan alis Jian Wuhen. Jian Wuhen merasakan gemetar di pergelangan tangannya. Pedang hijau panjang itu muncul, menyebarkan cahaya hitam. Energi pedang yang sangat kuat. Ekspresi Chu Guangsheng memadat, tetapi dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa pada saat itu, energi pedang yang sangat tajam keluar dan merobek tebasan mautnya. Api hijau bersinarlah di dunia. Ji Ruhen mengusap ujung jarinya dengan bilah pedang dan berteriak dengan keras. Tubuh pedang itu bergetar, dan cahaya hijau yang kaya menyembur keluar darinya. Mengembun menjadi api hijau dan menyala di tubuh pedang. Dia mengayunkan pedang di tangannya ke bawah dan api hijau menyala. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ukurannya mencapai lebih dari 10 kaki saat menghadapi badai. Suhu yang sangat buruk menyebar dari api, dan lapisan batuan di puncak gunung terpanggang oleh suhu tinggi dan langsung retak. Chu Guangsheng merasakan napas yang sangat panas, dan cahaya perak keluar dari sela-sela alisnya, berubah menjadi teratai perak yang melayang di atas kepalanya. Teratai perak mulai tertiup angin, dan akhirnya jatuh menutupi seluruh tubuhnya, mengisolasi dirinya dari suhu tinggi. Api hijau menyapu di udara, begitu merah sehingga seolah-olah udara pun terbakar. Di saat berikutnya, api hijau berkobar, seperti api dari langit, membawa suhu yang sangat mengerikan, membombardir teratai perak. Dalam sekejap, api berkobar dengan sangat besar, mengubah area sekitarnya menjadi lautan api. Teratai perak yang menyelimuti Chu Guangsheng tenggelam oleh api hijau dan menghilang dari pandangan semua orang. Selama pertarungan sengit di sini, Hui Lifeng dan Sheng Longxi yang telah lama saling berhadapan, tiba-tiba memiliki tatapan tajam di mata mereka. Aura mengerikan keluar dari tubuh mereka berdua, bertabrakan seperti badai, menimbulkan lapisan gelombang udara di puncak gunung. Sosok kedua pria itu menembus badai dan bertabrakan dengan sengit. Untuk sementara waktu, seluruh puncak gunung diselimuti oleh serangan kekerasan yang disebabkan oleh pertempuran sengit tersebut. Bahkan, awan hitam yang tinggi di langit terkoyak oleh semangat juang yang naik ke langit. Saat pertempuran berlangsung sengit di bawah, seorang lelaki tua berbaju biru muncul di atas awan petir. Kualitas murid tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Hinlo berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Dekan Tian Yuan tersenyum tipis, menganggukkan kepala lalu berkata, "Ini memang bagus. Jika saya memberi mereka 10 tahun pelatihan lagi, saya khawatir mereka bahkan tidak akan bisa dibandingkan dengan kita para tetua." Intinya, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Lalu dia berkata, "Saya ingin tahu bagaimana kinerja bocah kecil yang selama ini Anda selalu optimis dalam persidangan ini. Dia seharusnya tidak akan mengecewakan dekan." Hahaha, kuharap begitu. Dekan Tian Yuan tersenyum tipis. Lalu dia mengarahkan pandangan ke lautan api biru di bawah dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia benar-benar mengendalikan badai ruang semu emas sedemikian rupa. Terima kasih.